Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, mudzakarah kita mengenai matan al-Ajurumiyah. Setelah saya pikir-pikir, jadi kita ahsan menggunakan Mukhtasar Jiddan, yang mana itu sudah ada kitabnya. Jadi antum nanti bisa mudzakarah di rumah, kemudian bisa mempelajarinya sebelum hadir ke majelis. Setelah dari itu juga di dalamnya sudah memberikan tasawur yang cukup untuk kita bagi pemula sebelum kita membaca Al-Kafrawi ataupun Syarah Syekh Khalid Al-Azhari. Oleh karena itu kita insyaallah akan melanjutkan pembacaan kita dari Babul I'rab nanti dengan kitab ini. Kemudian di dalamnya itu kan terdapat contoh-contoh amsilah yang sangat banyak. Nah, nanti setiap amsilah nanti saya tunjuk satu persatu untuk mencoba untuk mengi'rabnya. Jadi kita tahu kadar kemampuan kita i'rab itu sampai di mana. Kemudian i'rab itu kan ada dua, ima kita mengi'rab secara ijmal ataupun secara tafsir. Jadi nanti insyaallah saya tuliskan di depan caranya mengi'rab atau thariqahnya mengi'rab agar nanti semuanya memiliki kesamaan di dalam patokan untuk mengi'rabnya. Jadi tidak ada yang panjang atau tidak ada yang kurang, misalkan seperti itu. Tapi ala kulli hal boleh-boleh saja pilihan, imam mau dibuat mujmal ataupun secara tafsir. Ahlan. Sebelum kita memulai, mari kita baca terlebih dahulu matanya, yaitu kita mulai saja dari Al-Kalam. Dari Al-Kalam. Semuanya sudah siap? Jadi jangan lupa untuk dihafalkan matanya. Oke. Silakan dibaca 1, 2, 3. Wa amma al-fatihatu wa al-ma'ana
Jadi sudah dibaca. Semuanya sudah memegang Mukhtasar Jidal? Sebagian belum. Nggak apa-apa, nanti sebagian bisa ikut yang di sampingnya ataupun. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Pintu yang belakang mungkin bisa ditutup agar suaranya tidak terlalu kedengaran. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Takdirnya apa? Afan, kita mulai dari babul i'rab. Afan. Babul i'rab. Di sana ada aujuh, ada 4 aujuh. Kita ambil satu saja. Nanti kita bahas detailnya ketika kita membaca kitab di atasnya ya. Hada babul i'rab. Hada babul i'rab, berarti babul i'rab sebagai khabarnya dengan mubtada mahdhuf. Babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yakni anna al-i'raba huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi bisababi dukhulil awamili al-mukhtalifah. Jadi sebelumnya kita membahas tentang i'rab, kita sudah tahu apa itu i'rab. Yaitu adalah taghyir. Taghyirnya di mana? Di akhir. Apa yang dimaksudkan di akhir? Di situ adalah taghyiru ahwali awakhiril kalim. Jadi yang dimaksudkan adalah ahwal, keadaan, ahwal. Jadi perubahan yang ada di dalam kalimat ke kalimat itu adalah ahwalnya. Misalkan Muhammadun dia selamanya berakhiran harfu dal. Jadi kita mau bilang jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, tetap dia akan diakhiri dengan harfu dal. Tamam? Tetapi yang berubah apanya? Ahwalnya atau halnya, keadaan daripada harokat tersebut. Dari yang harokat asalnya dia dhammah yang menandakan itu adalah rafa, kemudian setelah itu berpindah kepada fathah yang mana itu adalah alamat dari nasab, kemudian ketiga berpindah kepada kasrah yaitu tanda dari jar ataupun khafat. Awakhiril kalim. Nah, yang dimaksudkan dengan al-kalim di sini apa? Dia adalah dua. Pertama adalah ismul mu'rab, yang kedua adalah fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Insyaallah nanti ada tafsilannya insyaallah. Kalau kita berikan tafsilan. Jadi al-kalim di sini bukan al-kalim yang ada di dalam al-kalam, al-kalim dan al-kalimah. Itu berbeda lagi. Di sini yang dimaksudkan adalah yang pertama adalah al-ismul mu'rab, yang kedua adalah fi'lu al-mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih. Bukan al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai', tapi al-fi'lul ladzi lam yattasil bi akhirih nun taukid wa nun nisbah. Kalau misalkan saya melafazkannya salah, silakan diingatkan. Karena kadang kita menginginkan sesuatu tapi yang terucap sesuatu yang lain. Bagaimana yang saya sampaikan kemarin, yaitu nun nisbah dan wa nunai at-taukid. Kenapa demikian? Karena apabila ada fi'il mudhari' dia muttasil dengan nun nisbah, nanti dia akan menjadi mabni. Kemudian kalau seandainya ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, imma nun khafifah yang nunnya khafif ataupun yang sakil, maka dia nanti menjadikan mabni. Tamam? Yang pertama adalah ketika bersambung kepada nun nisbah, maka dia mabni ala apa? Mabni ala. Contohnya yang di Quran adalah yurdi'na. Nah, berarti mabni ala sukun. Yang kedua ada nun taukid.
la yasjunanna wal yakunan la yasjunanna di sini dia mabni ala al-fam. Jadi kalau nun ketika ada fi'lul mudhari' yang dia bersambung kepada nun niswah ataupun nun taukid, maka dia mabni. Ketika nunnya adalah niswah, maka dia mabni ala sukun. Ketika dia bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni ala al-fath. Nah, ketika di sana di Al-Qur'an itu ada yang dibaca dengan la yabdu wanna. Itu masih fathah. Coba yang harokatnya dhammah. Gimana bacanya? Ada di dalam ayat Al-Quran itu yang dia dibaca dhammah. Ada yang ingat? Hah? Gimana? Begini? Tamam. Nah, di dalam keadaan seperti ini, nanti insya Allah kita perjelas lagi. Nanti juga ada yang dia ada alifnya. Kita ketika membaca di kita setelahnya, karena apa? Di sini kita inginnya adalah sebagai tasawur saja sebelum kita memasuki kitab yang lebih besar. Nah, di sini ada dhammah. Dhammah ini memberikan tanda bahwasanya apa? Bahwasanya dia ini jamak. Dia menunjukkan jamak. Jadi asalnya adalah jadi asalnya seperti ini. Kemudian nanti dia akan dihadapkan, kemudian tersisa dengan waw. Bagaimana detailnya kita bahas pada marhalahnya agar kita tidak banyak bercampur aduk satu dengan yang lainnya. Jadi kaidah yang kita pakai sekarang adalah dengan nun niswah dan nun taukid, yang mana ketika nun niswah dia menjadi yurdi'na, kemudian yang di nun taukid dia akan menjadi la yasjunanna misalkan. Mabni alal fath, satunya mabni ala sukun. Berarti tersisa daripada dua ini ketika dia tidak bersambung dengan nun taukid ataupun nun niswah, maka dia akan menjadi yang mu'rab. Nanti dia menjadi bisa di i'rab. Artinya dia imma marfu, imma majzum, wa imma mansub. Kemudian ismul mu'rab. Nah, ismul mu'rab itu apa? Nanti dia ada ismul mufrad, yang mana itu ada yang munsharif dan ghair munsharif. Apa makna dari munsharif? Artinya munawwan, yang mana dia boleh ditanwinkan. Itu adalah munsharif. Munsharif itu artinya munawwan, bukan munsharif bermakna tidak dapat ditasrif, itu bukan. Maksud dari munsharif adalah munawwan. Kemudian ada jamak taksir. Jamak taksir itu juga ada yang dia munsharif dan juga ada yang ghair munsharif. Bagaimana tanda-tandanya kita akan membacanya, nanti akan mendapati. Tapi sekarang kita tasawur dulu bagaimana ismul mu'rab. Jamak jam'ul muannas salim ini juga termasuk dari ismul mu'rab. Kemudian jamak jam'ul mudzakkar salim. Ada yang belum masuk?
sana. Iya. Satu lagi al-musanna. Nah, fi'il mudhari' yang ada di sini nanti dia dibagi menjadi 3. Ada kalanya yang dia sahih al-akhir. Misalkan daraba yadribu ba itu berarti sahih akhir. Ada yang akhirnya mu'tal. Ada yang ada huruf ilaf. Misalkan apa? Yakhsha. Yakhsha. Kemudian ada satu lagi af'alul khamsah. Barakallahu fi. Af'alul khamsah. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10. Kurang 1. Ayo. Ini ya. Asmaul khamsah. Nanti asmaul khamsah dia memiliki syarat. Jadi tidak dengan alal itlaq, laisa alal itlaq, tapi nanti ada syaratnya. Dia bisa menjadi mu'rab yang bi dhammah ketika marfu. Nanti akan ada pembahasan detail. Berarti di sini ada berapa jumlahnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi secara detailnya, secara tafsirnya ada 11. Tapi secara detailnya tafsirnya adalah 11. Jadi yang menjadi al-kalim di sini, tafsilan dari al-kalim di sini ada 11. Itu sebagai pembuka. Yakni annal i'rabah wa taghyiru ahwali awakhiril kalim. Sampai di sini mafhum? Jadi yang berubah itu adalah harakahnya atau tandanya, bukan hurufnya. Bukan akhir kalimah, tetapi ahwalnya. Bisababi dukhuli al-awamili ad-dakhilah. Bisababi dukhuli al-awamili al-mukhtalifah. Disebabkan karena adanya amil yang masuk yang berbeda-beda. Misalkan saya punya yadribu. Yadribu itu memiliki amil, tetapi amilnya maknawi. Yadribu bisa menjadi yadriba ketika dimasuki oleh amil nasib atau amil nawasib min awamilin nawasib. Misalkan la yadriba, lan yadriba. Asalnya adalah yadribu, ketika masuk lan min amil nasib, nanti min awal nawasib, nanti akan menjadi la yadriba. Ketika dimasuki al-jazim bermakna ismul fa'il, berarti adalah yang menjazmkan. Kalau dikatakan nasib berarti yang menasobkan. Kalau jazim yang menjazamkan. Berarti kalau asalnya yadribu dimasuki oleh amil nasib, salah satunya adalah lan, maka menjadi lan yadriba. Ketika dimasuki lam, ini termasuk amil jazm atau amil yang jazim, yang dia menjazmkan, maka dia menjadi la yadrib, menjadi sukun. Nah, inilah yang dinamakan dengan taghyiru ahwali awakhiril kalim, perubahan akhir dari kalimah-kalimah. Tapi yang berubah bukan hurufnya, melainkan adalah harakahnya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh amil yang masuk. Dan amil, kemarin sudah saya sampaikan, amil itu ada dua, imma dia lafzi, imma maknawi. Kalau dikatakan lafzi berarti kita lafazkan. Al-lafzu huwa sautun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Kalau dikatakan sautun berarti dia terdengar oleh kita ketika kita misalkan la yadriba, lan yadriba. Kita mendengarkan ada lan. Lam yadrib, kita mendengarkan ada suara berbunyi lam. Maka ini berarti lafzi. Tapi ketika yadribu Zaidun amron, yadribu ambilnya di mana?
tidak kita baca, tidak kita lafadzkan. Maka kalau tidak kita lafadzkan, maka di sini berarti amilnya berupa maknawi. Amil maknawi hanya ada dua. Pertama adalah al-ibtida, kedua tajarrud min nasib wal jazim. Saya tuliskan. Di sini terlihat amil al-lafzi wal maknawi. Kalau lafzi berarti selain maknawi, kita ke maknawi saja. Maknawi hanya ada dua, al-ibtida dan at-tajarrud. Coba, amil dibagi menjadi dua, apa saja? Lafzi dan maknawi. Yang menjadi amilul maknawi ada dua, yaitu al-ibtida dan tamam. Sekarang coba Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Muhammadun dia rafa. Yang menyebabkan rafa amil lafzi atau maknawi? Maknawi, yaitu al-ibtida. Berarti al-ibtida itu dia punyanya siapa? Mubtada. Berarti di jumlah ismiyah yang mana diawali oleh mubtada. Berbeda halnya ketika kita mengatakan asalnya tadi Muhammadun qaimun. Sekarang kana Muhammadun qaiman. Muhammadun rafa, berharakah dhammah. Siapa yang menyebabkan? Kana. Karena kana memiliki amal merafakkan isim dan menasabkan khabar. Tamam. Innallaha ghafurun. Allah lafzul jalalah. Di sini mansub disebabkan inna. Berarti di sini amilnya lafzi atau maknawi? Lafzi. Yajlisu Muhammadun. Yajlisu fi'lun mudhari' marfu'. Marfu' disebabkan at-tajarrud min nasib wal jazim. Karena tidak ada jazm, tidak ada nasab. Kenapa? Hanya dikatakan dia mujarrad. Artinya mujarrad itu bisa kita katakan terhindar atau tidak terdapat. Kita bahasakan tidak terdapat. Apa tidak terdapat di situ? Amil jazim ataupun nasib. Kenapa hanya jazim dan nasib? Padahal kan alamatul i'rab itu ada 4. Ada rafa, nasab, khafad dan jazm. Kenapa di sini tidak ada al-khafid misalkan? Tamam. Karena khafad itu tanda khas milik isim. Tanda khas milik isim. Tamam. Berarti sudah paham antara amilul lafzi dan amil maknawi. Berarti selain dua ini berarti semuanya lafzi. Wa dzalika nahwu Zaid. Di sini Zaid. Kenapa saya baca Zaid? Karena Zaid di sini dia tidaklah murakkab. Artinya kita tidak tahu apakah Zaid di sini dia sebagai khabar, apakah dia sebagai mubtada, kita tidak tahu. Tapi kalau membaca bukan hikayah, tetapi membaca sesuai dengan qawaidnya, maka nahwu Zaidin. Nahwu Zaidin. Tapi saya baca Zaid karena kita belum tahu apakah dia itu mubtada, apakah dia khabar. Fa innahu qabla dukhulil awamili mauqufun laisa mu'raban. Jadi Zaid di sini ada Zaid. Ada yang bisa membaca Zaid misalkan ketika dikatakan Zaid saja. Apakah dia rafa, apakah dia nasab, apakah dia khafad? Tidak kita tahu. Dia mauquf. Mauquf. Disebabkan apa? Karena tidak adanya amil. Tapi ketika kita tambahkan pelengkap, maka dia akan menjadi tarkib Zaidun qaimun.
Maka dari qaim ini kita tahu, oh berarti dia mubtada. Karena dia mubtada berarti marfu bil dhammah. Marfu bil tidak wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Wala mabniyan wala marfu'an wala ghairahu. Jadi dia juga bukan mabni, bukan marfu dan juga bukan ghairahu. Tidaklah mansub juga tidak khafad atau mahfud. Fa idza dakhala alaihi al-amil, maka ketika dakhala alaihi masuk kepadanya al-amil, amil, fa in kana yatlubu raf'a rufi'a. Jika mana amil yang masuk dia menuntut, meminta lafaz tersebut untuk menjadi rafa, akhirnya untuk rafa, maka dia akan menjadi rafa. Contohnya apa? Kana misalkan. Kana jadi Zaidun. Jadi kana Zaidun qaiman. Zaidun di sini bukanlah dia tetap pada keadaannya, tidak. Tetapi dia sudah berubah. Zaidun qaimun. Kana Zaidun qaiman. Apakah Zaidun yang di sini dengan Zaidun yang di sini itu amilnya sama? Tidak, berbeda. Zaid yang di sini amilnya adalah ibtida, sedangkan yang di sini adalah kana. Amil lafzi, yang di sana amil maknawi. Maka ketika dimasuki oleh sesuatu amil yang mana amil tersebut menuntut untuk dia menjadi rafa, maka dia akan rafa. Nahu jaa Zaidun